Selamat datang di channel ini. Jika kamu tertarik dengan bagaimana teknologi bisa belajar dari alam, maka kamu berada di tempat yang tepat. Dalam video ini kita akan membahas satu bidang yang tidak hanya inovatif, tetapi juga mengubah cara kita memahami teknologi dan biologi. Bidang itu adalah bionik. Bionik adalah bidang bagaimana kita bisa belajar dari alam, dari makhluk hidup di sekitar kita, dan menerapkan prinsip-prinsip biologis tersebut untuk menciptakan solusi teknologi yang lebih efisien dan canggih. Bayangkan jika kita bisa merancang robot yang bergerak seperti hewan atau membuat prostetik yang bekerja sehalus anggota tubuh manusia. Semuanya mungkin dengan bionik. Hari ini kita akan mulai dengan slide 1 dari materi ini. Oke, langsung aja ke konsep bionik. Membangun masa depan dengan inspirasi alam. Bionik adalah disiplin ilmu yang mengadaptasi prinsip-prinsip biologi untuk menciptakan teknologi baru. Ini merupakan perpaduan dari berbagai disiplin seperti mekanika, struktur, dan fungsi makhluk hidup. Bidang ini sudah menginspirasi banyak inovasi di dunia teknologi, kedokteran, bahkan desain arsitektur. Bionik memungkinkan kita belajar dari alam untuk menemukan solusi teknis yang lebih efisien dan inovatif. Sebagai contoh, para peneliti mempelajari bagaimana burung terbang untuk merancang sayap pesawat yang lebih aerodinamis, atau mereka menganalisis struktur kulit hiu untuk menciptakan kapal yang mampu bergerak lebih cepat di air dan mengurangi hambatan. Bagian kunci di sini adalah konsep biomimikry. Ini adalah cabang dari bionik yang lebih fokus pada meniru desain dan proses alam secara langsung. Misalnya, dengan menggunakan biomimikry, kita bisa merancang bangunan yang meniru struktur tulang manusia atau bahkan mendesain sistem energi yang terinspirasi oleh fotosintesis tumbuhan. Jadi, dengan memahami makhluk hidup di sekitar kita, kita dapat menciptakan teknologi masa depan yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Setelah memahami apa itu bionik, sekarang kita akan lebih dalam membahas dua konsep penting, bionik dan biomimikry. Bionik adalah studi tentang bagaimana kita bisa mengadaptasi prinsip-prinsip biologi untuk menyelesaikan masalah teknik. Dengan memahami cara kerja makhluk hidup, kita bisa menerapkan konsep-konsep tersebut ke dalam desain dan pembuatan sistem rekayasa. Contohnya, para ilmuwan melihat bagaimana otot dan tulang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan yang kompleks, lalu menggunakan prinsip ini dalam merancang robot yang bisa bergerak dengan lancar dan efisien. Bionik juga sangat relevan di dunia medis, seperti dalam pembuatan prostetik yang meniru gerakan alami tubuh manusia. Di sisi lain, ada biomimikry. Biomimikry adalah cabang dari bionik yang lebih fokus pada meniru desain dan proses alam untuk menciptakan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Alam telah mengembangkan solusi selama miliaran tahun evolusi, jadi kita bisa belajar banyak dari itu. Misalnya struktur bangunan modern yang seringkali terinspirasi oleh tulang manusia yang kuat tapi ringan. Atau kita bisa belajar dari fotosintesis bekerja untuk menciptakan energi yang ramah lingkungan. Jadi kedua konsep ini, bionik dan biomimikry, menjadi landasan bagi inovasi teknologi masa depan. Sederhananya, kita bisa melihat alam sebagai buku paduan untuk memecahkan tantangan teknis dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk benar-benar memahami dan mengaplikasikan bionik, kita harus mempelajari bagaimana makhluk hidup bekerja secara anatomi dan fisiologi. Ini adalah langkah penting karena kita harus memahami bagaimana struktur tubuh dan fungsinya sebelum bisa mengadaptasinya ke dalam teknologi. Anatomi dan fisiologi, kita mempelajari struktur organ-organ dalam tubuh makhluk hidup dan bagaimana mereka bekerja. Contohnya dengan mempelajari bagaimana burung terbang, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang aerodinamika. Ini kemudian bisa diterapkan pada desain sayap pesawat terbang agar lebih efisien dan stabil di udara. Biomaterial dan struktur, organisme hidup memiliki struktur material yang luar biasa, seperti tulang, kulit, dan bahkan kayu. Kita bisa menganalisis sifat-sifat mekanik dari material ini, misalnya kekuatan dan fleksibilitas tulang, untuk menciptakan material buatan yang memiliki karakteristik serupa. Salah satu contohnya dalam mempelajari kulit hiu untuk mendesain permukaan kapal yang lebih aerodinamis dan mengurangi hambatan di air. Ekologi dan perilaku, tidak hanya anatomi, kita juga mempelajari bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya menarik adalah sarang semut yang memiliki struktur yang kompleks dan efisien. Dengan memahami cara semut membangun sarangnya,
Para arsitek terinspirasi untuk menciptakan bangunan yang lebih kuat dan hemat energi. Dalam bionik, semua yang kita pelajari dari alam bisa menginspirasi teknologi yang lebih baik. Seperti pepatah lama, alam adalah insinyur terbaik dan kita hanya perlu belajar dari karya-karyanya. Sekarang kita akan membahas salah satu aspek paling mendalam dari bionik, yaitu bagaimana makhluk hidup memiliki struktur biologis yang luar biasa dan bagaimana struktur ini bisa kita tiru dalam menciptakan teknologi yang lebih canggih dan efisien. Struktur sederhana pada tingkat dasar memiliki makhluk hidup memiliki struktur seperti tulang yang memberikan dukungan dan bentuk. Misalnya, tulang panjang pada lengan manusia bukan hanya memberi kekuatan, tapi juga stabilitas. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai teknologi, termasuk desain rangka untuk robot atau bahkan gedung tinggi, di mana stabilitas dan kekuatan menjadi prioritas. Sistem gabungan tubuh makhluk hidup tidak hanya mengandalkan satu jenis struktur. Tulang, otot, dan tendon bekerja sama untuk menciptakan gerakan yang kompleks. Contohnya otot bisep yang berkontraksi untuk menukuk lengan. Sistem gabungan ini menginspirasi desainer robot untuk menciptakan gerakan yang lebih alami dan fleksibel dalam robot humanoid. Struktur kompleks yang lebih mengesankan lagi adalah bagaimana sistem saraf dan otot bekerja sama untuk menghasilkan gerakan yang sangat presisi. Seperti ketika kita menulis atau memainkan alat musik. Dalam bionik, kita menggunakan prinsip ini untuk mengembangkan perangkat prostetik canggih yang bisa meniru pergerakan alami tubuh manusia dengan presisi yang luar biasa. Dengan mempelajari struktur dan mekanika tubuh, kita bisa menciptakan teknologi yang lebih efisien dan mendekati kesempurnaan alam. Di sini, bionik menjadi jembatan antara biologi dan teknologi modern, memberikan kita solusi baru dalam berbagai bidang, mulai dari robotika hingga kedokteran. Di titik ini, kita telah mempelajari banyak tentang struktur dan mekanika biologi. Sekarang mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam bidang teknik, di mana kita mengubah inspirasi dari alam menjadi teknologi nyata. Inspirasi dari alam adalah sumber tak terbatas dari solusi desain yang efisien dan efektif. Misalnya dengan mempelajari bagaimana sayap burung bekerja, para ilmuwan telah menciptakan pesawat yang lebih aerodinamis. Cangkang kerang memberikan inspirasi untuk bahan yang kuat namun ringan, sementara daun tumbuhan menginspirasi teknologi panel surya yang lebih efisien. Analisis dan pemodelan. Setelah kita mengumpulkan data dari alam, langkah berikutnya adalah menganalisis sistem biologis tersebut. Kita bisa menggunakan model matematika atau simulasi komputer untuk memahami mekanisme di balik fungsi-fungsi biologis. Sebagai contoh, dengan memodelkan cara kerja jaringan saraf otak, kita bisa mengembangkan antarmuka otak komputer yang membantu orang dengan disabilitas untuk mengendalikan perangkat bionik melalui pikiran mereka. Aplikasi dalam teknik. Setelah memahami prinsip-prinsip biologi, kita bisa mulai menerapkannya dalam berbagai inovasi teknik. Di sinilah teknologi seperti robotika, bahan-bahan baru, dan perangkat medis canggih mulai berkembang. Misalnya tangan robotik yang mampu meniru gerakan tangan manusia atau bahkan yang terinspirasi dari struktur molekul alami yang kuat namun fleksibel. Dengan pendekatan ini, bionik tidak hanya membawa kita lebih dekat pada teknologi yang lebih canggih, tapi juga teknologi yang lebih selaras dengan alam. Inovasi yang terinspirasi dari alam seringkali lebih efisien, lebih berkelanjutan, dan lebih kuat. Biomimikri dan desain. Setelah kita mempelajari prinsip-prinsip biologi dan bagaimana menerapkannya, sekarang kita akan fokus pada salah satu pendekatan paling penting dalam bionik, yaitu biomimikri. Biomimikri adalah cara kita meniru desain dan proses untuk menciptakan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam berbagai bidang teknik dan desain. Satu struktur. Dalam hal desain struktur, biomimikri membantu kita menciptakan bangunan yang kuat sekaligus ringan, misalnya desain gedung pencakar langit yang terinspirasi dari tulang manusia. Tulang manusia dirancang untuk menjadi sangat kuat namun tetap ringan, sehingga arsitek mengambil inspirasi ini untuk membuat bangunan yang tinggi tapi tidak terlalu berat. Bahan bangunan seperti beton ringan juga terinspirasi dari struktur sarang lebah yang terkenal sangat efisien dalam hal kekuatan dan robot. Aerodinamika.
bentuk tubuh hewan seperti burung dan ikan telah menginspirasi desain kendaraan yang lebih efisien dan aerodinamis. Misalnya, desain pesawat terbang dan mobil sport modern banyak terinspirasi dari bentuk sayap burung dan tubuh ikan yang dirancang oleh alam untuk mengurangi hambatan udara atau air, sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi energi. Permukaan pada makhluk hidup seringkali memiliki sifat khusus yang bisa kita tiru untuk teknologi modern. Contohnya, desain pakaian renang terinspirasi dari kulit hiu yang memiliki tekstur unik untuk mengurangi hambatan di air. Selain itu, panel surya terinspirasi dari struktur daun tumbuhan yang mampu menyerap cahaya dengan sangat efisien. Fungsi bionik juga membantu kita memahami fungsi organ dalam tubuh makhluk hidup dan menerapkannya dalam teknologi medis. Contohnya adalah jantung buatan yang meniru fungsi jantung manusia, memberikan harapan baru bagi mereka yang menderita penyakit jantung. Dengan mempelajari bagaimana organ alami bekerja, kita bisa menciptakan perangkat medis yang lebih baik dan lebih canggih. Jadi biomimikri memungkinkan kita untuk mengambil desain alam yang mudah terbukti selama jutaan tahun dan mengaplikasikannya dalam teknologi modern untuk solusi yang lebih efisien, kuat, dan berkelanjutan. Kita kini memasuki salah satu aplikasi paling menakjubkan dari Bionic, yaitu pengembangan sensor dari perangkat Bionic. Teknologi ini secara langsung meniru fungsi tubuh manusia dan digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup banyak orang, terutama mereka yang memiliki disabilitas. Sensor bionik meniru organ sensorik manusia seperti mata, telinga, dan kulit untuk mendeteksi dan memproses informasi dari lingkungan. Contohnya kamera yang meniru cara kerja mata manusia atau mikrofon yang meniru fungsi telinga. Sensor ini sangat penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari robotika hingga perangkat medis. Dalam robotika, sensor bionik memungkinkan robot untuk merasakan lingkungan mereka, meningkatkan interaksi dan respon mereka terhadap dunia luar. Perangkat bionik adalah perangkat buatan manusia yang meniru fungsi tubuh manusia. Salah satu contoh paling umum adalah tangan atau kaki prostetik. Perangkat ini memungkinkan orang yang kehilangan anggota tubuh untuk mendapatkan kembali fungsionalitas mereka. Dengan perkembangan teknologi saat ini, perangkat bionik bahkan dapat dikendalikan oleh pikiran pengguna, membuatnya terasa seperti bagian alami dari tubuh mereka. Antar muka otak komputer Brain Computer Interface (BCI) ini mungkin adalah salah satu perkembangan teknologi bionik yang paling canggih. BCI memungkinkan komunikasi langsung antara otak dan perangkat eksternal. Teknologi ini digunakan untuk mengendalikan perangkat bionik seperti lengan prostetik hanya dengan menggunakan pikiran. Misalnya, seseorang yang menggunakan BCI dapat menggerakkan tangan bioniknya hanya dengan memikirkan gerakan yang ingin mereka lakukan, sama seperti kita menggunakan tangan alami. Kemajuan dalam sensor bionik dan BCI membuka pintu bagi masa depan di mana batasan fisik bisa diatasi dengan teknologi. Bionik memberikan harapan baru bagi mereka yang kehilangan fungsionalitas tubuh dan memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Setelah kita melihat bagaimana bionik bekerja saat ini, mari kita beralih ke apa yang mungkin terjadi di masa depan. Masa depan bionik penuh dengan kemungkinan yang menakjubkan, terutama dalam 3 area utama. Peningkatan prostetik. Teknologi prostetik saat ini sudah sangat maju, tapi masa depan akan membawa kita pada perangkat prostetik yang lebih canggih lagi. Prostetik masa depan tidak hanya akan lebih mudah dikendalikan, tetapi juga memberikan sensasi yang lebih realistis. Bayangkan memiliki tangan prostetik yang tidak hanya bisa digerakkan dengan pikiran, tapi juga bisa merasakan suhu, tekanan, atau tekstur benda. Ini akan membawa revolusi besar bagi kehidupan orang-orang dengan disabilitas, memberi mereka fungsionalitas dan kontrol yang lebih besar dari sebelumnya. Integrasi manusia mesin. Salah satu perkembangan terbesar yang akan kita lihat di masa depan adalah integrasi yang lebih mendalam antara manusia dan mesin. Antar muka otak komputer (BCI) akan memungkinkan kita untuk mengendalikan perangkat eksternal seperti robot atau perangkat bionik yang hanya dengan pikiran. Tidak hanya itu, BCI juga bisa digunakan dalam komunikasi kontrol, bahkan augmentasi. Artinya kita bisa meningkatkan kemampuan kita sebagai manusia menciptakan realitas di mana kita bisa berinteraksi dengan dunia digital dan fisik dengan cara yang lebih intuitif. Medicine regeneratif Bionic tidak hanya
tentang prostetik atau perangkat buatan, tapi juga memainkan peran besar dalam pengobatan regeneratif. Di masa depan kita akan melihat teknik-teknik biologi yang digunakan untuk meregenerasi jaringan dan organ yang rusak. Kita akan memberi harapan baru bagi mereka yang menderita penyakit kronis atau cedera yang dapat disembuhkan dengan metode tradisional. Misalnya kemampuan untuk meregenerasi jantung yang rusak, jaringan saraf, atau bahkan organ lainnya bisa menjadi kenyataan. Secara keseluruhan, masa depan bionik sangatlah cerah. Dengan teknologi yang semakin maju, kita tidak hanya akan mampu mengadaptasi batasan fisik manusia, tetapi juga meningkatkan kemampuan kita. Bionik membawa kita lebih dekat ke dunia di mana batas antara manusia dan teknologi semakin kabur, membuka pintu untuk inovasi yang luar biasa. Sebagai penutup, kita telah menjelajahi dunia bionik, bidang yang menggabungkan biologi dan teknologi untuk menciptakan inovasi yang mengubah cara kita hidup, dari memahami struktur dan fungsi makhluk hidup hingga menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam desain dan teknologi. Bionik membuka banyak pintu untuk masa depan yang lebih baik. Kita telah melihat bagaimana sensor dan perangkat bionik memberikan harapan baru bagi banyak orang, serta bagaimana teknologi seperti antarmuka otak komputer memungkinkan integrasi yang lebih dalam antara manusia dan mesin. Semua ini menunjukkan bahwa alam dan semua keajaibannya adalah guru terbesar kita dalam menciptakan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kedepan kita bisa berharap pada prostetik yang lebih canggih, pengobatan regeneratif yang dapat meregenerasi jaringan dan organ yang rusak, serta kemampuan kita untuk meningkatkan diri kita sebagai manusia melalui teknologi. Semakin kita menggali, semakin banyak potensi yang bisa kita temukan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Oke, ini saja dari saya dan semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.